Selain kuat, kandidat Yonko juga kudu punya pengikut yang banyak, terus punya daerah jajahan sendiri. Halo lur, gua Andres, selamat datang di Sik Anime. Hari ini kita akan bahas 5 bajak laut yang bisa ngegantiin posisi Yonko. Ingat, gua kagak bilang kalau karakter di deretan ini bakalan jadi Yonko. Cuma, mereka semua tuh punya potensi masing-masing buat ngelakuinnya di masa depan. By the way, ini tuh video pembahasan pertama anime yang paling gua suka. So, buat lu yang suka juga sama OP, jangan lupa subscribe di Sik Anime. Terus, share nih video ke One Piece lovers yang lain. Nomor 1, Sir Crocodile. Doi adalah mantan ketua sindikat kejahatan yang udah nguasain sebuah negara bernama Arabasta, dan nama sindikat itu adalah Baroque Works. Doi juga adalah mantan anggota Shichibukai. Tapi gak tahu juga sih Doi daftar masuk lagi Shichibukai apa kagak sekarang. Apalagi si Doflamingo udah keok terus diciduk Merin. Jadinya ya posisi anggota Shichibukai juga ada yang kosong. Terus kalau gak salah Doi juga masih terobsesi sama posisi itu. So, Doi itu orangnya manipulatif banget, yang artinya kagak bakal susah buat Doi ngumpulin orang-orang yang lebih kuat dibanding krunya yang dulu buat dijadiin anak buah. Dan gue yakin kita tuh belum sepenuhnya ngelihat kekuatan Doi, apalagi kalau Doi nanti udah awaken. Beuh, makanya jangan dulu ngejudge kalau Doi itu lemah, gara-gara dulu sama si Luffy aja keok. Nomor 2, Ratu Bajak Laut, Boa Hancock. Hancock adalah kapten dari bajak laut Kuja, dan Doi adalah satu-satunya anggota cewek di Shichibukai. Terus gak cuma itu, Doi adalah putri ular di Pulau Amujon Lily. Doi udah makan buah iblis tipe paramecia yang namanya Meromeronomi. Walhasil, Doi dapat kekuatan yang bisa merubah objek jadi batu dengan cara disentuh. Dan perlu lu tahu, Doi juga punya haus Shokuno Haki. So, gua rasa Hancock cocok banget kalau ngegantiin Big Mom. Kan keren tuh, Yonko jadi punya cewek paling cakep di dunia. Jadi seenggaknya bikin bangga lah. Soalnya Yonko buruk rupa semua anjir. Kecuali si Shanks doang yang tampan. Hancock! Nomor 3, Trafalgar di Waterloo. Kayaknya gue kagak perlu lagi ngejelasin kenapa nih orang masuk daftar. Lu pada setuju kan sama gue? Atau seenggaknya sebagian? Soal kekuatan, si lo udah gak perlu diraguin. Coba pikir deh sama lo. Kalau Doi bertarung ngelawan pengguna buah iblis yang lain, Doi tinggal bikin room, terus naruh kerangkeng kayak Roseki di sana, bareng objek di dalamnya, semacam batu gitu. Dan Doi tinggal nge-sembles lawannya sama batu tersebut. Kelar kan? Oke, gue tahu emang kagak sesimpel itu. Tapi ayolah, Doi itu kuat anjir. Biarpun kalah ngelawan si Mingo. Dari awal, si Lau udah ngincer posisi Yonko, dan gue yakin itu bakal terwujud di masa depan nanti. Jadi gini, pas nanti aliansinya sama si Luffy udah berakhir, Lau bakal ngisi posisi kosong yang ditinggalin Kaido setelah kalah dari aliansinya itu. Doi jadi Yonko, terus Luffy one step closer jadi Raja Bajak Laut. Nomor 4, Marco the Phoenix. Dulu pas Shirohige modar, gue sempet kepikiran kalau Marco bakal nyoba jadi Yonko buat ngegantiin posisi Shirohige. Ternyata setelah ngelihat keadaan cerita OP sekarang, gue rasa Doi kagak punya passion sama sekali buat nerusin jejak dalam tanda kutip ayahnya itu. Mungkin Doi kagak mau ngibarin bendera atas namanya sendiri dan udah trauma semenjak duka yang Doi derita setelah kehilangan Shirohige sama Ace. Tapi seandainya Doi niat pengen nyoba jadi Yonko, itu bukan hal yang mustahil lur. Marco tinggal ngumpulin semua DPC mantan krunya Shirohige, terus mulai lagi dari awal. Secara krunya Shirohige kuat-kuat, terus si Marco-nya sendiri hampir bisa ngimbangin kekuatan setara Admiral. Apalagi di cerita One Piece berikutnya kita bisa ngelihat kembalinya si Phoenix ini. Dan bisa aja setelah time skip 2 tahun, Doi berarti keras nambah kekuatan buat pertarungan balas dendam ke Kurohige. Tapi sebelum itu kita bisa ngeliat dulu gimana Marco ngancurin bajak lautnya si Kaido bareng Law sama si Luffy nanti. Nomor 5, God Enel. Sumpah dari dulu pas arc Skypiea selesai, gua terus nungguin nih orang pulang kampung dari bulan ke bumi anjir. Dan untungnya si Oda ngejawab kegundahan gua itu. Katanya si Enel bakal balik dan muncul lagi di New World. So, lu kagak bisa bayangin kan ceritanya gimana kalau tuh orang balik setelah nguasain bulan dan punya rencana nguasain bumi. Ini cuma opini gua aja anjir, jangan anggap serius. Oke, iya gue tahu Enel emang gak secara langsung bisa disebut sebagai seorang bajak laut. Tapi kesampingin hal itunya lah, lo lihat kan Enel tuh punya buah iblis yang masuk kategori buah terkuat. Cuma gara-gara kalah sama musuh alaminya yaitu si Luffy, bukan berarti gelar terkuatnya itu hilang. Ah beneran lur,
Gue berharap Oda bisa ngasih cerita soal si Enel yang sebanding sama penantian gue selama ini. Semacam Enel bawa kru alien gitu dari bulan, terus ngeinvasi bumi. Atau yang lebih kampret, si Enel jadi hormat sama si Luffy, terus temenan, atau anything lah. Oke, segitu aja buat hari ini. Bodo amat kalau lu kagak setuju sama daftar yang gue bikin. Kalau emang bener kagak setuju, lu tinggal bikin versi lu sendiri, terus bikin juga videonya. Kelar kan? So, lu bisa komen apa aja di bawah. Cause I don't even care what you're gonna talk to argue with me. Ah iya, mungkin lu mikir, kenapa si Luffy kagak masuk daftar kan? Fuck it, Luffy adalah orang yang bakal jadi Raja Bajak Laut. So what? Gua kagak perlu masukin Doi ke daftar kan? Kalau misal lu pengen updatean trilogi dari DC Anime, lu tinggal subscribe aja di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gua bikin trilogi? Toh kagak ada yang pengen lihat? Semoga lo enjoy and bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia manga. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Bye!